Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi pada video kali ini adalah video yang berbeda dari sebelumnya, yang dimana pada intinya video kali ini saya akan lebih bercurhat, berbagi pada kalian dengan durasi yang agak panjang dari sebelumnya. Karena selama ini aku tuh nggak ada teman curhat. Jadi ya kalian aja teman curhatku yang terbaik mungkin. Oke. Sesuai thumbnail dan judulnya, saya akan curhat tentang sesuatu yang sangat sering terpikirkan di benak saya. Saya akan berbicara tentang makhluk kiam. Selama hidupku menjalani sebagai seorang santri, kalimat makhluk kiam itu sangat membingungkan. Karena bagiku, mengapa ketika saat kalimat itu disebutkan, saat kalimat makhluk kiam disebutkan itu, semua orang pada berdiri. Semua orang di sekitar saya, semua orang di sekitarku berdiri dan bersalawat dengan berdiri. Padahal menurutku pribadi pada waktu itu, ketika masih penasaran itu, apa bedanya sih selawat sama berdiri sama duduk? Kan sama-sama aja selawat. Makhluk kiam juga selawat Nabi yang selain makhluk kiam juga selawat gitu. Tapi mengapa? Apa bedanya? Bukankah kita bisa berselawat dengan duduk saja kan gitu? Jadi penanya begitu. Nah, semakin bertambahnya usia, pasti dong semakin meningkat kemampuan otak kita untuk berpikir gitu. Aku mengerti bahwa secara bahasa makhluk kiam itu adalah tempat berdiri atau waktunya untuk berdiri, tempat berdiri. Nah, tapi secara bahasa, namun belum secara maknanya aku belum mengerti pada saat itu. Jadi itu selama ini sebelum aku menemukan jawabannya itu, aku tuh hanya mengikuti mereka gitu ketika makhluk kiam tuh berdiri, selawat berdiri, namun belum tahu artinya, belum tahu maknanya gitu, apa bedanya gitu. Jadi selawat kepada Nabi adalah memberikan harapan, mengirimkan harapan. Semoga Allah memberi rahmat, memberi keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diperintahkan Allah untuk kita dengan perantara Al-Quran, bahkan Allah dan para malaikatnya pun juga ikut bersolawat kepada Nabi. Nah, itulah arti selawat ya, selawat kepada Nabi gitu. Nah, di sini yang belum aku mengertiin, yang belum aku pahamin, yaitu makhluk kiam kenapa tuh dia berbeda gitu, untuk apa, mengapa, dan kenapa beda dari yang lainnya. Nah, akhirnya ketika saya memiliki banyak pertanyaan seperti itu, pertanyaan dari dalam lubuk hati dan pikiran yang sangat banyak banget gitu, meludak meludak gitu, akhirnya aku tanya sama teman-teman saya di asrama, tanya kepada teman-teman yang di kampung juga, tanya sama kak kelas juga, sama pak guru, pak ustadz, dan sama keluarga. Aku juga sempet tanya gitu sama keluarga, dan aku menemukan jawabannya rada-rada aneh, namun ini semua aku curhat ya, jadi ini titelnya curhat. Jawabannya adalah, yaitu aku kurang. Kenapa kurang? Ya karena aku kurang teliti dalam menyikapi sesuatu. Aku kurang memakai banyak perspektif dalam melakukan sesuatu hal gitu ya. Tanpa disadari, aku sebenarnya cuman hanya menginginkan ego. Tanpa disadari, aku tuh menanyakan sesuatu, melihat semua hal itu nggak ada perasaan sama sekali. Nah, ini kadang sesuatu yang sering dipertanyakan, apa sih kita harus pakai perasaan gitu ya? Karena perasaan, emosional, dan hati itu penting ketika kita ingin melihat sesuatu di sekeliling kita, pada sekitar kita ya, emang menggunakan hati. Jadi jangan cuma mengandalkan otak. Nah, itu tadi aku ya kurang memakai hati gitu. Aku tuh lupa untuk menempatkan hati, untuk selalu menempatkan hati dalam setiap langkahku, dalam setiap semua hal yang aku lihat gitu, aku lupa. Nah, terus apa hubungannya dengan keseluruhan pertanyaan aku yang pertama tadi? Nah, gini, makhluk kiam adalah waktu kita untuk berdiri, waktunya untuk berdiri, tempat untuk berdiri. Makhluk kiam adalah suatu penghormatan kepada sosok yang selama ini menerangi dunia. Makhluk kiam itu adalah saatnya berdiri, saatnya untuk menghormati. Makhluk kiam itu adalah sebuah penghormatan untuk
seseorang yang nggak biasa, seseorang yang bukan biasa, jelas-jelas tidak biasa. Dia adalah sang baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir tapi nggak terakhir kalinya, Mahul Qiyam itu adalah sebuah penghormatan untuk Nabi Muhammad yang hadir dalam seseorang, dalam orang-orang yang mengucapkan selamat datang kepadanya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jawabannya, keseluruhan jawabannya menurut aku, dan ini sesuai dengan pengalaman pribadiku yang penuh dengan tanya-tanya, yaitu adalah saya lupa untuk menggunakan hati saat berpendapat apa itu selawat, apa itu Mahul Qiyam. Padahal gimana sih kalau sebenarnya Nabi Muhammad itu hadir dalam setiap Mahul Qiyam yang kita lantunkan, yang kita selamatkan kepada beliau. Alhamdulillah aku telah mengetahui jawabannya, dan akhirnya saya bisa mengerti dan semoga bisa mengamalkan dari situ. Oke, mungkin hanya itu curhat dari aku dan segala hal yang saya pertanyakan, dan saya telah membaginya kepada kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan hal baru di sini dari aku, karena aku belum pernah bicara seperti ini sebelumnya kan, jadi agak-agak aneh. Dan semoga segala cinta kita kepada Nabi Muhammad, semoga apa yang telah kita ucapkan untuk menghormati dan berniat untuk membahagiakan Nabi Muhammad, semoga dibalas dengan sebaik-baiknya. Semoga kita jadi umatnya Nabi Muhammad.